Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan makalah yang telah kami buat yang berjudul Hukum Perkawinan Adat dan Pengertian hukum perkawinan adat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hukum adat, arti perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, namun orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Bahkan dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Para leluhur yang telah tiada ini diharapkan dapat memberikan restu kepada calon mempelai wanita dan laki-laki agar hidup rukun sampai kakek nenek. Dan dalam hukum perkawinan adat, sebuah perkawinan tidak hanya menjadi urusan kedua belah pihak melangsungkan perkawinan, melainkan juga urusan masyarakat sekitarnya dan sukunya. Tujuan dari perkawinan adat ini adalah untuk melahirkan generasi baru dengan latar belakang budaya yang sama, sehingga suku dan budaya tersebut masih terasa eksistensinya seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Muhammad Ridho Arif Putra dari kelompok 9. Jadi kelompok kami ini membahas tentang hukum perkawinan adat dan sistem perkawinan adat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem perkawinan adat. Nah, jadi sistem perkawinan adat di Indonesia ini terbagi menjadi 3, yaitu sistem endogami, sistem eksogami, dan sistem heterogami. Ya. Pertama saya akan membahas tentang sistem endogami. Jadi dalam sistem ini orang hanya boleh kawin dengan orang dari suku keluarganya sendiri, dan sistem perkawinan ini sekarang jarang ditemui di Indonesia. Dari data yang saya dapat, hanya ada satu daerah yang secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang di daerah Toraja juga sangat jarang kita temui orang-orang yang menggunakan sistem pernikahan endogami ini. Sebab sistem endogami ini sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah Toraja, yaitu parental. Kemudian saya akan membahas tentang sistem eksogami. Nah, di dalam sistem eksogami ini, orang diharuskan menikah dengan orang di luar marganya, dan menikah dengan marganya sendiri itu merupakan sebuah larangan. Nah, namun demikian, seiring berjalannya waktu dan berputarnya zaman, lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan ini diberlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Nah, untuk sistem ini dapat kita jumpai di beberapa daerah di Indonesia, yaitu ada Gayo, kemudian Alas, kemudian ada Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram. Kemudian saya akan membahas tentang sistem heterogami. Nah, berbeda dengan sistem endogami dan sistem eksogami, di sistem heterogami ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan seperti yang ada di sistem endogami dan eksogami. Larangan yang ada di dalam sistem heterogami ini hanya yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan, seperti nasab atau turunan yang dekat, seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, serta dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Nah, selain larangan nasab ini, ada juga larangan musyaharah atau periparan. Nah, seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, dan anak tiri. Nah, untuk sistem ini dapat kita jumpai di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, bahkan di Papua. Nah, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.